Shalom jemaat, selamat beribadah di Gereja Betel Indonesia Jemaat Sungai Besar. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram dan Facebook GBI Sungai Besar. Dan bagi jemaat yang rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan di gereja ini, bisa disalurkan ke rekening yang tertera berikut ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan mengikuti ibadah online GBI Sungai Besar. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kembali kita beribadah di dalam GBI Sungai Besar. Kita mau tetap satukan hati kita. Kita mau tetap satukan iman percaya kita. Dan mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau luar biasa bagi kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan Kau mengasihi setiap kehidupan kami. Kalau kami masih ada Tuhan hari ini, kami percaya Tuhan penyertaan-Mu Tuhan Yesus yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan kalau kami boleh beribadah Tuhan, kami tahu Tuhan, semua adalah anugerah-Mu Tuhan bagi setiap kami. Ajar kami Tuhan untuk kami tak bersyukuri Tuhan dengan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami Bapa. Ajari kami untuk kami tetap bersyukur Tuhan dengan segala keadaan Tuhan yang sering kali terjadi dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Urapi setiap kami Bapa, urapi setiap hamba-hamba-Mu, urapi Tuhan tempat ini Tuhan, bahkan hati kami Tuhan. Cucikan, kuduskan setiap kami. Layakan kami Tuhan untuk kami menghadap hadirat-Mu ya Bapa. Layakan kami Tuhan untuk kami datang di hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Karena kami merasakan Tuhan, sungguh besar setia-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Pengorbanan-Mu luar biasa bagi kami Tuhan. Engkau melayakan setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Besar anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kita mau katakan sungguh besar setia-Mu. Haleluya. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan, Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan, Engkau Tuhan, melebihi
tuliskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan Engkau, Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya.
biar dalam kehidupan kami Tuhan, kami boleh menggenapi setiap janji-janji-Mu Tuhan, sehingga hidup kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami mau mengaminkan setiap janji-Mu Tuhan. Kami akan terus Tuhan Yesus mewartakan Engkau dalam kehidupan kami Bapa, sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan terus memuji Engkau. Kami masuki hadirat-Mu Tuhan, dengan sukacitanya daripada Engkau, dengan sorak-sorai yang daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita mau puji Dia, Allah yang luar biasa. Kita mau masuk ke gerbang Tuhan dengan hati yang bersukacita. Haleluya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Oh, oh. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Oh, oh. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Oh, oh. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Oh, oh. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku.
bersuka sebab dia dirangkanku. Ku bersuka sebab dia dirangkanku. Haleluya. Amin. Kita mau terus memuji Tuhan. Kita mau datang ke bait-Nya dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Kita menyiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Benar akan bertumbuh dalam kehidupan kita, dan Dia akan membela setiap orang-orang yang percaya. Haleluya Yesus. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku,
serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, mengucap syukur buat kasih setiamu, mengucap syukur Tuhan buat cintamu. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, bukan karena kuat kami Tuhan, tapi semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa, pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan, kami percaya menjadi dupa harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan dan belajar kebenaran firman-Mu. Mari Bapa, Engkau menjamah kami, mengurapi setiap kami, memberikan hikmat dan pemahaman kepada kami, untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu, untuk kami melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga nama-Mu ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar dan belajar kebenaran firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom saudara, puji nama Tuhan. Kita kembali akan belajar kebenaran firman Tuhan, yang saat ini saya akan beri judul Iman Karena Percaya. Kita akan membuka di dalam Lukas 24 ayatnya yang ke-36 sampai ayatnya yang ke-49. Dengan perikop Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Mari kita membaca ayat-ayat ini bersama-sama. 3, 2, 1. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?"
Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus dikenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Amin. Buat pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan sekali lagi saya beri judul Percaya karena Iman. Saudara, hari-hari ini kita masih dalam suasana Paskah, yaitu kembali mengingat bahwa Yesus telah mati dan bangkit buat kita. Hari kemenangan orang percaya, hari kemerdekaan kita dari dosa. Dan kita melihat ayat-ayat yang kita baca tentang percakapan murid-murid ketika mereka telah mendengar dan melihat satu peristiwa di mana kubur Yesus kosong. Kubur Yesus kosong dan Yesus sudah tidak ada lagi di sana. Mereka bercakap-cakap, bercampur girang, bercampur heran dengan apa yang terjadi. Dan satu hal yang perlu kita ingat, mereka lupa akan segala yang pernah dikatakan Yesus. Saudara, mari kita kembali mengingat siapa mereka. Murid-murid ini 3,5 tahun bersama-sama dengan Yesus. Mereka berjalan bersama-sama, makan bersama-sama, melihat mujizat dan mendengar segala ajaran yang diajarkan oleh Yesus kepada mereka. Mereka adalah saksi. Mereka adalah saksi. Tapi rupanya waktu 3,5 tahun tidak membuat mereka paham akan maksud Tuhan. Tidak membuat mereka mengenal lebih dalam lagi pribadi Tuhan. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan mereka ketika bertemu dengan Yesus menganggap Yesus adalah hantu. Sampai Yesus berkata, "Mengapa kamu terkejut? Apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Baru 3 hari ditinggal mati oleh Yesus, mereka sudah lupa siapa Yesus, apa yang dilakukan oleh Yesus, dikerjakan oleh Yesus. Harusnya ini menjadi dasar supaya murid-murid tidak melupakan semuanya. Kata keraguan-raguan membuktikan bahwa murid-murid kurang percaya, agak lupa. Ini manusia. Tapi satu hal, Yesus kembali mengatakan, "Lihat tanganku, lihat, rabalah. Karena hantu tidak ada daging dan tulang, sementara aku ada." Bukti yang tidak bisa dibantah adalah lubang paku di tangan dan di kaki. Kalau seandainya saat itu memungkinkan Yesus untuk membuka bajunya, maka tusukan lambung itu akan nampak. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka.
Dan ketika mereka belum percaya karena girang dan masih heran. Saudara, perhatikan ini. Mereka belum percaya karena girang dan masih heran. Mereka kehilangan kesadaran bahwa Yesus telah mengatakan semuanya sebelum dia mati. Di sini dikatakan, lalu mereka memberikan kepadanya ketika Yesus meminta makanan. Mereka memberikan sepotong ikan goreng. Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mereka. Itu bukti bahwa Yesus bukan hantu. Yesus bangkit dan dia menampakkan diri di hadapan murid-muridnya. Kembali Yesus berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Kembali Yesus mengingatkan supaya mereka tidak lupa lagi, tidak ragu-ragu lagi akan perkataan Yesus sebelum dia mati. Ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Bahwa anak darah, putra anak darah itu akan lahir, dia akan mati, dan lain sebagainya. Yesaya mengatakan, kita nabi-nabi ya, Yesaya mengatakan bahwa tentang seseorang yang digunting bulunya tanpa ada perlawanan, yang sedang dibaca oleh sida-sida dari Ethiopia, yang akhirnya dijelaskan oleh Filipus, yaitu tentang Yesus. Tentang Yesus. Dan di sini diingatkan kembali kepada para murid. Saudara, lalu ia membuka pikiran mereka. Yesus membuka pikiran mereka. Kenapa Yesus membuka pikiran mereka? Karena Yesus mengasihi mereka. Yesus mengasihi mereka. Yesus mencintai mereka. Dan dia bangkit untuk mereka. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Saudara, ada satu maksud Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yang pertama, untuk membuktikan bahwa murid-muridnya memiliki iman yang kuat karena percaya bahwa perkataan Yesus akan terjadi. Bahwa Yesus anak Allah yang maha tinggi, yang mati akan bangkit lagi. Kemudian Yesus punya maksud dengan menampakkan diri kepada murid-muridnya, yaitu mengingatkan kembali bahwa ada tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh para muridnya, yaitu menyampaikan berita pertobatan bahwa Yesus telah menebus dan mengampuni segala dosa kita. Dan kemudian satu tugas lagi, yaitu menjadi saksi bagi segala bangsa tentang kemenangan Yesus atas maut yang menjadikan kita pemenang di dalam Dia. Saudara, mari kita kembali ke dalam hidup kita. Yesus telah mati bagi kita. Terlalu banyak mujizat yang Allah lakukan dalam kehidupan kita. Terlalu banyak hal-hal yang Tuhan lakukan yang begitu indah dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita tidak melupakannya. Dalam keadaan sulit, situasi yang mencekam dan menekan, kita ingat bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat, yang tidak mati. Dia bangkit buat kita. Biarlah tidak hanya melihat perkara-perkara yang besar. Biarlah tidak hanya melihat situasi yang mengenakkan. Tapi dalam keadaan susah dan sulit, kita tetap percaya bahwa Allah
ada bersama-sama dengan kita. Allah tetap melakukan mujizat karena Allah telah bangkit dan mengalahkan maut bagi kita. Kita adalah orang-orang pilihan Allah. Kita adalah pemenang-pemenang. Mari kita buktikan bahwa Allah mencintai kita dan kita respon kasih Allah dengan menjadi pelaku-pelaku firman. Mari wartakan kebenaran firman Tuhan. Ya, wartakan pertobatan dan pengampunan yang Tuhan berikan kepada setiap orang berdosa. Dan mari kita bersama-sama semakin hari menjadi semakin lebih baik. Mari kita bersama-sama semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Lakukan yang terbaik buat Tuhan. Baik dari hati kita, pikiran kita, karakter kita, tingkah laku kita. Mari kita buktikan bahwa kita adalah orang-orang yang menang. Kita layak disebut anak-anak terang. Kita layak disebut orang-orang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga kehidupan kita boleh menjadi berkat bagi orang lain dan nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan. Berhenti menganggap bahwa Yesus tidak bersama-sama dengan kita. Dan percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan ada bersama-sama kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu mari, tidak ada alasan untuk kita tidak maju. Tidak ada alasan untuk kita tidak taat. Tidak ada alasan untuk kita malas. Dan tidak ada alasan untuk kita tidak melayani Tuhan. Mari buktikan hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita telah dengar, kita merenungkannya dalam kehidupan kita. Dan kita akan terus membuat diri kita bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Allah. Terus didewasakan oleh Dia. Sehingga kita sampai kepada titik langkah terakhir. Hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita diterima sebagai anak-anak kesayangannya. Mendapat kehidupan kekal dan tidak binasa karena dosa dan salah kita. Itu kebenaran firman Tuhan. Saya berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus tidak akan pernah berhenti berbicara. Dia akan terus memeteraikan firman-Nya dalam kehidupan kita, memampukan kita seperti apa kata Yesus, tetap tinggal di tempat dan Dia akan mengirimkan satu kuasa supaya kita mampu melakukan perkara-perkara besar bagi Tuhan. Mari nantikan kuasa Tuhan dicurahkan atas kita. Ya, mari di Paskah ini mari kita kejar janji Tuhan. Mari kita minta janji Tuhan dengan hidup berkenan di hadapannya. Dan kita yakin dan percaya Allah mendengar seruan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, mengucap syukur buat kasih setiamu. Terima kasih Engkau telah mengingatkan kami. Engkau telah kembali Tuhan menegur kami. Dan Engkau kembali menyadarkan kami siapa kami. Kami adalah orang-orang yang sudah menang. Kami adalah orang-orang merdeka. Mari Tuhan, buat kami percaya bukan karena melihat, tapi buat kami percaya karena kami memiliki Engkau secara iman Tuhan. Kami iman kepada Engkau. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Situasi sulit, keadaan yang susah tidak membuat kami Tuhan melupakan Engkau. Tidak membuat kami meragukan kuasa-Mu yang dahsyat dan janji-Mu atas kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Dan biarlah kami boleh semakin hari semakin dekat dan melekat kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga menyerahkan para jemaat ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Berkati jemaat yang ada, para pelayan-Mu, Ibu Gembala kami Tuhan beserta keluarga, seluruh jemaat dimanapun berada Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, karena kami percaya kasih setia-Mu terus melimpah dalam setiap kehidupan kami. Pulihkan Tuhan bangsa kota kami. Sembuhkan bangsa kota kami, pulihkan bumi ini di dalam nama Yesus. Dan perlindungan-Mu yang sempurna menyertai setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dunia saat ini dihebohkan dengan fenomena virus corona yang hanya dalam beberapa bulan saja telah menelan begitu banyak korban yang menyebar di banyak negara, serta menebarkan rasa kepanikan yang luar biasa.
Nah, kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa sebenarnya memiliki gambaran seperti virus corona karena telah menyebarkan sebuah virus kematian kekal. Tetapi puji Tuhan, peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus telah memberikan kepada kita sebuah paket lengkap, yaitu kasih karunia, kebenaran, dan kuasa kehidupan. Mengapa? Karena virus dosa telah melumpuhkan seluruh kekuatan, sehingga membuat kita tidak berdaya untuk menghadapi godaan tersebut. Karena itu, dengan kasih-Nya yang besar, Yesus datang menjadi manusia untuk menebus dosa umat manusia, bahkan kita yang percaya kepadanya. Karena itu, saya mengajak seluruh jemaat untuk kita tetap berpengharapan kepada Yesus Kristus. Tetap setia dalam pengiringan kita kepadanya. Di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin tidak menentu. Agar kita mendapat kekuatan untuk menghadapinya bersama dengan Tuhan di situasi sekarang ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pulanglah, terimalah, dan bawalah berkat anugerah damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, akan terus menyertai, memelihara, melindungi kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput saleh-salehnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.